Hai semuanya, kembali lagi di IGTV Himakta. Kali ini aku akan memberikan pembahasan mengenai latihan soal statistika 1 yang kemarin telah kita laksanakan. Stay tune ya, semoga bermanfaat. Baiklah, yang pertama kita akan membahas soal nomor 1. Seperti pada soal nomor 1, data hasil ujian masuk salah satu perguruan tinggi disajikan dalam tabel berikut ini. Jumlah peserta ujian yang akan diterima sebagai mahasiswa adalah 60% dari jumlah peserta ujian. Nilai terendah dari peserta ujian yang lolos tes adalah. Dari soal tersebut, maka kita dapat melihat dari tabelnya. Pada tabel terdapat nilai frekuensi dan frekuensi kumulatif. Dari mana kita ketahui berada pada kelas tersebut, yaitu kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Dengan hasil 120, maka frekuensi kumulatif 120 berada pada nilai antara 56 sampai dengan 65. Jadi nilai terendah dapat dihitung dengan P40 sama dengan B0 ditambah dalam kurung 40% dikali N minus CF per F tutup kurung dikali C. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. P40 sama dengan B0 bernilai 55,5 ditambah 40% dikali N sebanyak 300 dan CF sebanyak 60 per F sama dengan 60, kemudian dikali dengan C yaitu senilai 10. Maka P40 sama dengan 55,5 ditambah dalam kurung 60 per 60, maka didapatlah hasil P40 sama dengan 65,5. Nilai terendah peserta ujian yang lolos tes adalah 65,5. Selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu soalnya adalah diketahui kelas modus pada data berikut adalah 51 sampai dengan 60, yaitu sebanyak 12, dan nilai modusnya adalah 56,5. Maka tentukan nilai C pada tabel di. Sudah kita ketahui bahwa kelas modus berada pada nilai antara 51 sampai dengan 60 dengan panjang kelas atau K sama dengan 10 dan frekuensi kelas modus atau F sama dengan 12, sehingga diperoleh TB sama dengan 50,5, D1 sama dengan 12 dikurang C, D2 sama dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Kemudian dari data di atas, maka kita bisa memasukkannya ke dalam rumus, yaitu rumus untuk mencari nilai C. Rumusnya adalah M0 sama dengan TB ditambah K dalam kurung D1 per D1 plus D2 tutup kurung. Maka M0 adalah 56,5 sama dengan 50,5 ditambah 10 dalam kurung 12 dikurang C per 14 dikurang C. Maka 6 sama dengan 120 dikurang 10C per 14 dikurang C. Kemudian kita dapat menghitungnya, yaitu 84 dikurang 6C sama dengan 120 dikurang 10C. Maka 4C sama dengan 36, C sama dengan 9. Lanjut, kita akan membahas soal nomor 3. Dari soal nomor 2, maka tentukanlah median, rata-rata, kuartil ke-1, standar deviasi, dan varians data dari tabel pada nomor 2. Yang pertama kita harus mencari XI atau tengah kelas pada kelas KI, XI pangkat 2, di mana hasil XI dipangkatkan 2, kemudian FI, dan selanjutnya adalah FK. Kemudian ada XI dikali dengan FI, yaitu tengah kelas tadi dikalikan dengan frekuensi pada kelas KI.
Selanjutnya hasil tersebut dipangkatkan 2 untuk menjadi FI dikali XI pangkat 2. Selanjutnya kita harus mencari X bar terlebih dahulu. X bar atau rata-rata didapat dari jumlah XI dikali FI dibagi jumlah frekuensi, yaitu 1801,5 dibagi dengan 33. Hasilnya adalah 54,59 yang dibulatkan. Maka kita akan mencari ME, yaitu dengan rumus ME sama dengan B0 ditambah dalam kurung N per 2 dikurang CF per F dikali dengan C. Maka ME sama dengan 40,5 ditambah dalam kurung 33 per 2 dikurang 11 dibagi 9 dikali 10. Maka ME sama dengan 40,5 ditambah dalam kurung 5,5 dibagi 9 kemudian dikali 10. Maka ME sama dengan 46,61. ME adalah median. Kemudian selanjutnya adalah mencari kuartil ke-1. Rumus kuartil ke-1 adalah B0 ditambah N per 4 dikurang CF per F dikali dengan C. Maka kuartil 1 sama dengan 30,5 ditambah 33 per 4 dikurang 0 per 2 dikali 10. Maka kuartil 1 sama dengan 30,5 ditambah 4,125 dikali 10. Maka hasil dari kuartil 1 adalah 71,75. Selanjutnya yaitu kita akan mencari standar deviasi dan varians data. Untuk mencari standar deviasi rumusnya adalah jumlah frekuensi ke I dikali dengan nilai tengah ke I dipangkatkan 2, kemudian dikurang jumlah FI kali XI pangkat 2 dibagi dengan N, kemudian hasil dari keduanya dibagi lagi dengan N-1. Maka standar deviasi dari soal adalah 101.018,25 dikurang 1801,5 pangkat 2 per 33 kemudian dibagi lagi 33 min 1. Maka 101.018,25 dikurang 98345,52 dibagi dengan 32 sama dengan 83,52. Maka standar deviasinya adalah 83,52. Kemudian untuk mencari varians data yaitu S kuadrat dari standar deviasi tadi dijadikan akar, yaitu akar S. Maka varians data adalah akar dari 83,52 sama dengan 9,14. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai metode perhitungan harga indeks. Secara garis besar, ada dua metode penghitungan indeks harga, yakni metode tidak tertimbang dan metode tertimbang. Metode tidak tertimbang merupakan metode yang tidak menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harga. Karena tidak menggunakan faktor penimbang, maka semua barang dianggap sama pentingnya. Ada dua jenis metode tidak tertimbang, yaitu metode agregatif sederhana yang dirumuskan pada gambar, di mana indeks agregatif tidak seimbang sederhana sama dengan jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya dibagi dengan jumlah harga pada tahun dasar dikali 100. Yang kedua yaitu metode rata-rata relatif harga yang dirumuskan pada gambar. Indeks rata-rata relatif harga adalah sama dengan jumlah dari harga pada tahun yang dihitung indeks harganya dibagi harga pada tahun dasar dikali 100 kemudian dibagi lagi dengan N atau banyaknya data. Lalu ada metode tertimbang. Metode tertimbang adalah metode yang menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harga.
Faktor penimbang adalah faktor yang digunakan untuk membedakan pentingnya suatu barang terhadap barang-barang yang lain. Metode tertimbang dikenal dengan metode Las-Peyres, metode Paase, dan metode Marshall. 1. Metode Las-Peyres. Metode Las-Peyres memiliki rumus indeks harga Las-Peyres sama dengan jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya dikali dengan kuantitas pada tahun dasar, kemudian dibagi dengan jumlah harga pada tahun dasar dikali dengan kuantitas pada tahun dasar, kemudian dikali 100. Yang kedua ada metode Paase. Metode Paase ini memiliki rumus indeks harga Paase sama dengan jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya dikali dengan kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya dibagi dengan jumlah harga pada tahun dasar dikali dengan kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya, kemudian dikali 100. Selanjutnya ada metode Marshall. Metode Marshall ini memiliki rumus jumlah harga pada tahun yang dihitung indeks harganya dikali dengan jumlah dari kuantitas pada tahun dasar dan kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya, kemudian dibagi dengan jumlah harga pada tahun dasar dikali dengan total kuantitas pada tahun dasar dan kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya, kemudian dikalikan 100. Selanjutnya yaitu nomor 5. Diketahui harga rata-rata 6 macam barang tertera pada tabel di bawah. Jika tahun 2001 dijadikan sebagai tahun dasar, maka dengan menggunakan metode agregatif sederhana, berapakah indeks harga pada tahun 2002 dan 2003? Maka kita dapat mencarinya dengan rumus indeks harga agregatif sederhana. Jadi, indeks agregatif sederhana tahun 2002 dapat dikatakan dengan rumus jumlah harga pada tahun 2002 dibagi dengan jumlah harga pada tahun dasar yaitu 2001 dikali 100 dengan angka 23.500 per 19.700 kali 100 sama dengan 119,29. Kemudian, indeks agregatif sederhana tahun 2003 yaitu jumlah harga pada tahun 2003 dibagi dengan jumlah harga pada tahun dasar 2001 dikali 100 yaitu 26.820 dibagi 19.700 dikali 100 sama dengan 136,14. Baiklah, itulah tadi pembahasan dari aku. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai mata kuliah matematika ekonomi. Jadi buat teman-teman tunggu saja ya videonya. Sampai jumpa pada video selanjutnya teman-teman.